Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pelajaran matematika. Hari ini kita sudah sampai di bab 2 mengenai himpunan. Bapak berharap kalian tetap semangat meskipun sekolah masih dalam keadaan daring. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi kali ini. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas artinya benda atau objek dengan tepat dapat ditentukan termasuk dalam himpunan atau tidak termasuk dalam himpunan. Suatu himpunan dituliskan di antara tanda kurung kurawal dan dilambangkan dengan huruf kapital. Dalam kehidupan sehari-hari, himpunan sering disebut sebagai kumpulan, namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contoh, kumpulan siswa yang pandai bukan termasuk himpunan karena batasan keanggotaannya tidak jelas. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada beberapa contoh kumpulan yang termasuk himpunan. 1. Kumpulan siswa laki-laki kelas 7. 2. Kumpulan binatang berkaki 2. 3. Kumpulan negara di Asia Tenggara. 4. Kumpulan siswa kelas 7 yang lahir di bulan Agustus. 5. Kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. 6. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Selanjutnya ada kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan orang kaya di Indonesia. 2. Kumpulan makanan yang lezat. 3. Kumpulan siswa yang pandai. 4. Kumpulan gunung yang tinggi. 5. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. 6. Kumpulan siswa yang cerdas. Contoh, A adalah himpunan semua siswa kelas 7 MTS Unggulan Al-Jadid Waru. Vito siswa kelas 7, maka Vito termasuk anggota himpunan A. Notasinya disimbolkan seperti itu, Vito kemudian tanda elemen A. Erwin siswa kelas 8, maka Erwin bukan anggota himpunan A. Notasinya Erwin, kemudian di situ ada simbol bukan elemen, terus himpunan A. Penyajian himpunan. Terdapat 3 cara penyajian himpunan, yaitu yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau nama lainnya enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, maka cara mendaftar ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik 3 yang artinya seterusnya. Contohnya seperti yang tertera di bawah ini. Selanjutnya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil kurang dari 20. Maka A itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Contoh yang lain, B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. B anggotanya adalah A, I, U, E, dan O.
Selanjutnya dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi biasanya berbentuk umumnya seperti ini. Kemudian di mana X itu mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka penulisannya menjadi A sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 6 dan X itu elemen bilangan asli, tutup kurawal. Selanjutnya mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan tanda kurung kurawal, kemudian di tengah-tengahnya itu kosong atau dengan tanda tersebut. Contoh, A adalah himpunan nama hari yang diawali huruf C. Dari nama-nama hari dalam satu minggu tidak ada yang namanya diawali dengan huruf C, maka A dikatakan himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Contoh, himpunan semesta dari himpunan bilangan asli, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Langkah-langkah membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Selanjutnya, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang terakhir, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Contohnya seperti yang tertera berikut ini. Contoh penyajian diagram Venn dari himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Contohnya seperti yang tertera seperti ini. Selanjutnya, sifat-sifat himpunan. Terdapat beberapa sifat tentang himpunan, yaitu yang pertama kardinalitas himpunan, yang kedua himpunan gian, yang ketiga himpunan kuasa, dan yang keempat kesamaan dua himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang berhingga atau finite set. Artinya berhingga yaitu dapat dihitung. Contoh, himpunan nama-nama hari. Nah, himpunan nama-nama hari anggotanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam seminggu terdapat 7 hari, maka kardinalitas himpunan H adalah 7.
Yang kedua, himpunan bagian. Diketahui himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q. Ditulis P subset dari Q atau Q superset dari P jika setiap anggota P juga merupakan anggota Q. Contoh, A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. B adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 4, dan 6. Setiap anggota B juga merupakan anggota A. Jadi B merupakan himpunan bagian dari A atau ditulis B subset dari A. Sifat himpunan selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa himpunan A adalah himpunan dari himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan 2 pangkat P. Contoh, A himpunan yang terdiri dari 1 dan 2. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, kemudian himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 1 dan 2. Maka himpunan kuasa A adalah PA sama dengan himpunan kosong, kemudian 1, 2, dan 1 dan 2. NA sama dengan 2, maka NPA sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya D, I, L, dan A. B adalah himpunan yang anggotanya A, D, I, dan L. Sementara itu, dua himpunan dikatakan ekivalen jika banyak anggotanya sama. Contohnya, A, himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, 7, NA sama dengan 4. B adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, maka NB sama dengan 4. NA dan NB itu sama, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan ekivalen. Demikian pembahasan singkat materi himpunan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung japri ke WA-nya Pak Nafi dan Bu Tika. Kalian juga bisa mempelajari LKS dan buku paket yang sudah diterima. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.